Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi keberdayaan masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 17.508 pulau, membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairan laut mencapai 7,9 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.791 kilometer. Gambaran sebuah negara dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dengan besarnya potensi ini, maka penggunaan dan pengembangan sumber daya alam harus dikelola secara seimbang dan berkelanjutan, dilakukan secara terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan yang didukung dengan teknologi. Teknologi tepat guna merupakan pendekatan yang efektif dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui pemilihan teknologi yang bertumpu pada sumber daya lokal, sehingga akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada keberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna harus diupayakan secara optimal. Oleh karena itu, sejak dahulu saya mendukung dan mendorong pengembangan teknologi tepat guna ini agar semua potensi yang kita miliki, apakah dalam lingkungan masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat informasi, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota terus memberikan ruang, mendorong, memberikan bantuan dan fasilitas agar inovasi teknologi tepat guna ini terus berkembang di daerahnya masing-masing. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan peran dan fungsinya dalam merumuskan kebijakan dan fasilitasi peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana perdesaan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan, dan merumuskan kebijakan dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan. Melalui peran dan fungsinya itu, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna diharapkan akan mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi keberdayaan masyarakat. Bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses dalam memperoleh informasi TTG, Kementerian Dalam Negeri telah memprakarsai penyelenggaraan gelar TTG nasional dengan tema pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita patut bersyukur bahwasanya negara kita ini sebetulnya berlimpah ruah dalam atau dikarunia berbagai sumber daya alam yang cukup mendekat. Baik sumber daya alam maupun kita juga memiliki sumber daya manusia yang tentunya patut kita manfaatkan, kita daya gunakan. Sementara terkait dengan teknologi tadi Pak Iksan, peranan masyarakat ini juga sangat besar. Apalagi masyarakat ini bisa kita anggap sebagai aset atau modal di dalam rangka kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama di dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan-kegiatan teknologi sebaik yang ada di pedesaan maupun di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, saya secara institusi sangat mendukung dan mendorong upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna agar seluruh potensi yang kita miliki bisa didaya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan masalah teknologi ini, maka di dalam rangka kerja
pemerintah, khususnya di dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola, yang dilaksanakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemeranan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi ini bagian tidak terpisahkan dari upaya-upaya tersebut. Sebagaimana diketahui, visi Direktorat Jenderal PMD tahun 2010-2014 adalah terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Tahun 2008, jumlah masyarakat miskin di Indonesia telah mencapai 34,96 juta jiwa. Sebagian mereka berdomisili di dalam hutan dan sekitarnya. Oleh sebab itu, sebagai upaya pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan ekonomi lokal. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Bentuk pengelolaannya meliputi penetapan areal kerja hutan desa, fasilitasi, hak pengelolaan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, rencana kerja hutan desa, pelaporan, pembinaan dan pengendalian, serta sanksi-sanksi. Beberapa hutan desa, bentuk pengelolaannya telah diinisiasi sendiri oleh masyarakat. Tentunya hal ini dapat menjadi embrio bagi pengembangan hutan desa di daerah lain di Indonesia. Hutan tersebut antara lain, Hutan Baru Gai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Hutan Desa Lubuk Beringin di Kabupaten Bangu, Jambi, Hutan Desa Adat Pekramen di Bali, dan Kampung Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kemudian dalam upaya pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna juga melakukan kegiatan desa mandiri energi berbasis energi terbarukan yang merupakan pengembangan dari program Desa Mandiri Energi berbasis jarak pagar. Kegiatan ini adalah upaya memanfaatkan lahan-lahan kritis untuk memenuhi kebutuhan akan energi baru terbarukan di perdesaan. Sejak tahun 2007, Desa Mandiri Energi berbasis energi terbarukan telah diimplementasikan di 14 lokasi di Indonesia. Jadi melihat kenyataan kondisi real saat ini. 140-an itu tadi? Betul. Jadi karena sesuai dengan tupoksi kami di Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan apa Pak? Maaf? Tupoksi apa kita. Itu? Tupoksi itu Pak? Tugas pokok dan fungsi. Okay. Artinya dalam rangka mengembanggan desa mandiri energi, kita lebih kepada menyiapkan masyarakat supaya siap kemandirian desa mandiri energi sendiri. Bukan kepada seperti apa yang disampaikan tadi untuk produksi untuk tingkat nasional. Jadi minimal masyarakat di desa mandiri itu mampu untuk memanfaatkan atau menggunakan baik dari segi penerangan maupun dari segi produk-produk turunan lain daripada biji jarak itu sendiri. Pertanyaannya, target 2000 sekian desa itu tadi apakah bisa terpenuhi? Kalau melihat seperti apa yang kami lakukan sekarang, karena kami sendiri baru di Depdagri itu kita baru mengembangkan di 10 desa ya. Sedangkan di tempat lain ada di ESDM dan di beberapa saya lihat ada datanya ini ada 50 desa, 53 desa. Itu kalau melihat dari apa yang kita capai sekarang memang terlalu muluk apabila dilihat dari target yang terlalu besar. Tapi dari segi konsep bahwa kita menyiapkan masyarakat untuk menggunakan energi alternatif itu harus kita mulai dari sekarang. Desa Kalijaga Timur ini memang merupakan salah satu penerima dari pilot project Desa Mandiri Energi berbasis jarak pagar. Itu salah satu daerah dari 6 daerah di Indonesia yang menerima proyek ini. Selain itu, dalam pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan tersebut, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Mangrove memiliki fungsi yang istimewa. Dia mampu beradaptasi pada lingkungan yang mengandung garam dengan kondisi tanah yang hampa udara dan berlumpur. Di tahun 2010,
Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan hutan mangrove pada Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah 1, Kementerian Kehutanan di Denpasar. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, maka di tahun 2012 direncanakan akan dilaksanakan pilot project pengelolaan hutan mangrove melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui penanaman mangrove pada pantai-pantai yang terdegradasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Melalui PNPM Mandiri, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dan sebagai perluasan mekanisme hingga ke wilayah perdesaan, maka Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri meluncurkan PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari program pengembangan kecamatan. Dalam rangka pengintegrasian komponen pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ke dalam PNPM Mandiri Perdesaan, maka pada tahun 2008 diluncurkan program pendukung, yaitu PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, di bawah penanganan Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari, serta mengembangkan sumber energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pengembangan biogas. PNPM LMP merupakan program lingkungan berbasis masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan seperti penanaman mangrove maupun budidaya lebah madu, dan juga pengembangan energi terbarukan seperti PLTMH maupun biogas dan solar cell. Indonesia dengan berbagai sumber daya lahan dan pesisirnya memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang sangat tinggi. Lebih dari 62% luas wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Kekayaan yang dimiliki ini tentunya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kenyataannya, mayoritas masyarakat yang hidup di wilayah pesisir masih berada dalam kemiskinan. Di samping pesisir, lahan juga mendapat perhatian. Kendati secara ekonomi, pemanfaatan lahan dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan ancaman, seperti hilangnya fungsi lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Adanya praktek konversi pemanfaatan lahan dan penebangan hutan dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti kerusakan ekosistem. Untuk itu, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meluncurkan program pengelolaan sumber daya lahan dan pesisir berbasis masyarakat melalui berbagai kegiatan. Masalah air minum dan sanitasi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Buruknya kondisi sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan atau AMPL masih menjadi perhatian serius. Diperkirakan, total kerugian akibat buruknya kondisi sarana AMPL mencapai 60 triliun rupiah per tahun. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk menurunkan 50% jumlah penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. Melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan program AMPL yang meliputi sanitasi total berbasis masyarakat, water and sanitation for low-income communities, sanitasi oleh masyarakat, water supply and sanitation policy and action planning, community water service and health project, program percepatan pembangunan sanitasi permukiman, water and environmental sanitation yang bekerja sama dengan UNICEF, dan program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Di samping itu, sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meluncurkan program pengembangan prasarana perdesaan. Sejak tahun 2003, program ini telah diimplementasikan di 15 provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan jangkauan pemasaran produk unggulan daerah, maka penerapan teknologi tepat guna harus didukung dengan penyebaran informasi kepada masyarakat secara lebih luas. Adanya akses informasi ini dapat mengoptimalkan alih teknologi dari pencipta kepada masyarakat pengguna. Untuk itu, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan Gelar Teknologi Tepat Guna yang secara bergilir diadakan setiap tahun di provinsi. Melalui gelar teknologi tepat guna nasional ke-10 tahun 2008 ini akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi generasi muda kita di dalam karya kreasi baru yang dari waktu ke waktu diharapkan terus berkembang secara mandiri sehingga benar-benar memberikan daya guna positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pameran TTG ini untuk para pelajar, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan mungkin kami semua ini bisa mengetahui manfaat-manfaat. Terus ini semua hasil karya anak bangsa. Penyelenggaraan TTG di Jawa Tengah ini saya pikir sangat bagus dan sukses karena kesiapan panitia juga sangat baik. Kemudian fasilitas yang disiapkan pun cukup menyenangkan dan memadai. Saya pikir seluruh Indonesia datang kemari untuk menampilkan karya-karya terbaik dari provinsi masing-masing. Sangat tepat dalam arena Pekan TTG tahun ini. Dengan melalui pameran TTG ini tentu akan memotivasi masyarakat untuk berkreativitas, untuk berinovasi, menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Dan saya melihat anak-anak juga sangat antusias, terutama pelajar-pelajar. Tentu mereka terinspirasi dengan adanya penemuan-penemuan masyarakat khususnya seluruh Indonesia. Iya, dengan adanya pameran teknologi tepat guna seperti ini, kami datang untuk kami mempelajari hal-hal yang tidak ada di tempat kami, yang baru dan kami bawa untuk kami buat di tempat kami. Jadi memang ini sangat 1 tahun sekali dibuat itu sebenarnya berapa hari ditentukan kurang. Selain sebagai wahana penyebar luasan informasi teknologi tepat guna, event yang telah diselenggarakan sejak tahun 1999 ini merupakan tolok ukur kemajuan teknologi tepat guna yang telah diadaptasi dan didaya gunakan oleh masyarakat. Menjadi ajang peningkatan produktivitas, daya saing dan kerjasama teknologi, serta wahana saling bertukar informasi antar pemerintah daerah seluruh Indonesia dengan komponen masyarakat. Selanjutnya, upaya memasyarakatkan dan kerjasama teknologi juga dilakukan dengan membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna atau Posyantek. Posyantek ini telah dioperasikan sejak tahun 1999. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna telah berupaya memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Posyantek sebagai lembaga pelayanan publik di bidang jasa informasi dan penyediaan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Seluruh kegiatan dalam upaya mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna bagi keberdayaan masyarakat pada prinsipnya didedikasikan oleh seluruh jajaran Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai suatu indikator penting yang dapat menunjukkan keberhasilan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Roda kehidupan terus berputar. Dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi terus terjadi seiring dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna juga terus berupaya menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut melalui peningkatan kapasitas organisasinya agar senantiasa mampu melaksanakan amanat sebagai pemberdaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di Indonesia.